Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Hairunisa dengan NIM 19 14 294 dari kelas TBS 4C. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab soal UTS. Nah, soal yang pertama yaitu apa dampak COVID-19 terhadap perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Dampak COVID yang pertama pada sektor perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah ini adalah pada operasionalnya. Nah, saat pemerintah melakukan PSBB, tentu saja saat ini kantor-kantor atau cabang-cabang perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah tutup untuk sementara sehingga operasionalnya berhenti untuk sementara. Maka jika kantor atau cabang perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah ini tutup untuk sementara, maka transaksi hariannya berkurang. Mungkin ya transaksi harian yang biasa dilakukan di dalam kantor terhenti dan juga hanya beralih pada sistem online saja. Dan ini menghambat pertumbuhan perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah. Lalu yang kedua ada menurunnya sektor keuangan perbankan. Hal ini dikarenakan para kreditur yang mengalami kemacetan dalam usaha dan juga produksinya, sehingga membuat alur perbankan syariah mengalami penurunan. Nah, jika kredit macet ini terjadi, yaitu para kreditur mengalami kemacetan dalam usaha dan produksinya, maka mereka juga akan mengalami penurunan dalam penyetoran uangnya atau kemacetan dalam penyetoran uangnya kepada bank sehingga alur perputaran uang dalam bank terhambat. Lalu dampak yang ketiga ada peristiwa panic bank. Peristiwa panic bank adalah di mana nasabah beramai-ramai mengambil uang simpanan mereka di bank. Nah, jika panic bank ini terjadi terus-menerus, maka akan meningkatkan resiko terjadinya kebangkrutan pada bank tersebut. Lalu dampak COVID yang keempat atau yang terakhir ini adalah menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan hanya perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah saja yang terkena dampaknya, namun pada semua aspek perekonomian, seperti harga barang pokok yang akan terus melonjak naik. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu ini, bagaimana solusi menghadapi dampak dari COVID-19 ini? Nah, jadi bagaimana solusi yang harus ditawarkan oleh perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah ini dalam menghadapi pandemi virus corona. Nah, jadi hal yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah ini yang pertama dengan cara mitigasi resiko, salah satunya merestrukturisasi dana. Hal ini dapat menekan pendapatan bank. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar syariah secara daring. Yang ketiga, bank syariah harus tetap memacu pertumbuhannya karena di sisi lain bank harus membayarkan biaya bunga kepada deposan. Yang keempat, bank syariah dapat membantu UMKM yaitu dengan cara mendigitalisasi segmen usaha ini agar bisa tetap hidup. Lalu upaya yang kelima yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah ini dengan membuat inovasi baru yang bisa digunakan pada masa new normal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.